disampaikan sebelumnya oleh Bapak Kapolri. Sebelumnya ini menjadi suatu keresahan di tengah-tengah masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah upaya-upaya penyelidikan. Rekan-rekan, tepatnya hari ini Selasa 11 Maret 2025, hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Helvia Segaf, dan kemudian juga bersama kita hadir ada Bapak I Gusti Ketut Astawa, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas. Yang kami hormati Bapak Brigadir Jenderal Kurniawan Afandi, Inspektur Jenderal Itjen Kementan. Yang kami hormati juga Bapak Moga Simatupang Esos, Dirjen PKTN Kemendak. Kemudian ada Bapak Putu Juli Ardika, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin. Rekan-rekan media, tentunya Polri berkomitmen dan konsisten dan juga melaksanakan kolaborasi dalam setiap menjawab apa yang menjadi persoalan masyarakat dan kemudian juga apa yang menjadi harapan masyarakat. Tentu kolaborasi sudah menjadi era dalam bekerja sama, dan maka itu untuk menjawab dari keresahan masyarakat terkait dengan minyak goreng, khususnya dengan merek minyak kita, hasil pengungkapan akan disampaikan oleh Bapak Direktur Tipideksus Bareskrim Polri. Untuk waktunya kami persilakan kepada Bapak Direktur. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Brigjen Pol Truno Yudo, selaku Karopenmas di Humas Polri. Yang kami hormati Bapak I Gusti Ketut Astawa, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas. Kami hormati Bapak Haris Darmawan, selaku Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Bapak Brigjen Kurniawan Afandi, selaku Inspektur Jenderal Itjen Kementan yang wakili. Yang kami hormati Bapak Moga Simatupang Esos, selaku Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan. Yang kami hormati Bapak Putu Juli Ardika, selaku Dirjen Industri Agro Kemenperin. Yang kami hormati Bapak Dian Garneta Paramita Sari, Ibu, selaku Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kemenperin. Yang kami hormati Bapak Muhammad Taufik, selaku Kepala Pusat Pengawasan Standarisasi Industri Kemenperin. Dan yang kami hormati Bapak Mario Josko, selaku Direktur Tertib Niaga Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pagi hari ini untuk melaksanakan press release terkait dengan keberhasilan pengungkapan kasus minyak goreng, minyak kita, di mana takaran tidak sesuai dengan label yang ada pada kemasan. Kami sampaikan bahwa pengungkapan ini berawal dari kegiatan sidak Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia bersama-sama dengan Satgas Pangan Polri dan beberapa kementerian lembaga terkait yang hadir di Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan, di mana di sana menemukan adanya penjualan minyak kita yang harganya di atas HET. Kemudian dilakukan pengecekan, diuji untuk ukuran isi yang ada dalam kemasan botol maupun pouch. Ternyata isinya hanya 700 ml sampai dengan 800 ml. Berbeda dengan yang tertera di kemasan, yaitu 1 liter atau 1000 ml. Selanjutnya
Dari penemuan tersebut, Satgas Pangan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi maupun kepada produsen yang memproduksi minyak kita yang kita temukan tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret kita mendapatkan lokasi yang dimaksud, yaitu tepatnya di Jalan Tole Iskandar nomor 75 Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian kita melakukan konfirmasi kepada karyawan yang ada di situ, memastikan bahwa apakah benar ini lokasi PT Alta Global. Kemudian dipastikan bahwa lokasi tersebut sudah tepat, dan ternyata setelah kita lakukan pengecekan di dalam, pengelola daripada lokasi tersebut sudah berubah perusahaannya menjadi PT Ayarasa Nabati. Kemudian tim melanjutkan kegiatan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di sana berupa minyak kita yang sudah diproduksi, kemudian dokumen-dokumen yang terkait dengan penjualan minyak kita tersebut. Berdasarkan hasil penggeledahan di TKP, tim mendapatkan fakta-fakta bahwa tempat tersebut memang menyimpan dan memproduksi minyak kita kemasan dalam bentuk kemasan botol maupun pouch dengan isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label pada kemasan tersebut. Selain itu, penyidik juga melihat adanya mesin yang digunakan untuk memproduksi, termasuk drum-drum penyimpanan bahan baku yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan botol seperti yang dilihat di depan, di mana mesin tersebut tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Di situ tertera 800 ml isi volumenya setelah lakukan pengecekan dengan alat ukur, sampai dengan 920 ml. Dan pasti ini berbeda dengan apa yang tertera di kemasan. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tole Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik terhadap tersangka, bahan baku minyak goreng curah tersebut, usaha tersebut didapatkan bahan bakunya dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi dengan harga 18.100 per kilo. Ya,
Kemudian tersangka mendapatkan kemasan botol dan pouch dari trader PT MGS di daerah Kota Bekasi, Jawa Barat dengan harga untuk kemasan botolnya Rp930 per botol, per piece ya. Dengan kemasan pouch harganya Rp680 per piece. Dan ada juga yang kemasan untuk 2 liter itu Rp870 per piece. Itu untuk pouchnya atau tempatnya. Tersangka mengaku ditunjuk sebagai kepala cabang oleh PT MSI dan PT ARN dengan tugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan berbagai macam merek yang salah satu mereknya adalah minyak kita. Berarti ada merek lain selain minyak kita. Penggunaan merek minyak kita tersebut berdasarkan surat persetujuan penggunaan merek minyak kita dari Ditjen Perdagangan sesuai dengan nomor BP 0001 319 PDN SD bulan 10 2023 tanggal 2 Oktober 2003 dengan nama perusahaan PT ARN dan nomor BP 0001 337 PDN SD bulan 10 2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan nama perusahaan PT MSI. Tersangka menjalankan usaha tersebut sejak Februari 2025 dengan kapasitas produksi usaha 400 sampai 800 karton sehari dalam bentuk kemasan maupun pouch. Selanjutnya penyidik melakukan proses penyidikan membuat laporan polisi, yaitu laporan polisi model A nomor 10 bulan 3 2025 SPKT Ditipideksus Barreskrim Polri tanggal 9 Maret 2025 dan surat penggeledahan gudang di Jalan Tole Iskandar, Sukamaju, Depok. Selain itu juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Selanjutnya penyidik melakukan penyitaan terhadap 450 dus merek minyak kita kemasan pouch yang diamankan dari truk yang akan didistribusi. Kemudian 1 lembar surat jalan kepada toko Sidolari Up Wakno tanggal 9 Maret 2025. Selanjutnya penyidik juga menyita 180 minyak kita kemasan pouch bag yang diamankan di dalam gudang dan 250 kerat minyak kita kemasan botol, 30 unit filling machine alat produksi untuk jenis pouch bag dan 40 unit filling machine untuk pengisian untuk jenis botol serta 3 unit heavy pack mesin sealer dan 4 unit timbangan. Selain itu juga ditemukan 80 buah drum penampung dalam keadaan kosong kapasitas 1000 liter. Dan atas kegiatan ini penyidik telah melakukan penyitaan sebanyak 10.560 liter. Dugaan tindak pidana tersebut, para tersangka melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tepatnya di pasal 62, junto pasal 8 dan pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, atau pasal 102 junto 97 dan atau pasal 142 junto pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan atau pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan atau pasal 66 junto pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
dan atau pasal 106 junto pasal 24 dan atau pasal 108 junto pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 2014 tentang perdagangan dan atau pasal 263 KUHP. Kami Direktorat Tipdeksus Bareskrim Polri selaku Satgas Pangan Polri atas perintah Bapak Kapolri akan terus melakukan upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana untuk mendukung serta mensukseskan program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia dalam melindungi masyarakat Indonesia sebagai konsumen serta perekonomian negara dari kerugian yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu hati-hati dalam melakukan pembelian barang, komoditi apapun, dan pastikan sudah memenuhi standar SNI dan sesuai dengan kualitas maupun kuantitas yang disebutkan pada label kemasan. Kepada para pelaku usaha agar mematuhi regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangan ada yang memanfaatkan momen-momen di hari besar keagamaan seperti ini untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar serta merugikan masyarakat. Dan pastikan kami akan lakukan penindakan atau penegakan hukum dengan tegas. Semoga pengungkapan kasus dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Mari kita sama-sama mewujudkan Indonesia yang bebas dari segala bentuk kejahatan untuk mendukung perekonomian negara dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, inilah salah satu upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukum yang tentunya tadi sudah disampaikan beliau adalah sebagai langkah untuk efek jerah, deterrent effect. Namun demikian, Bapak Presiden Republik Indonesia selalu menekankan bahwasannya aparatur kelembagaan dan kementerian serta Polri, seluruh stakeholder hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan perlindungan. Tentunya langkah-langkah ini adalah langkah preemptif dan preventif. Maka dari itu kami persilakan kepada teman-teman media untuk menanyakan, termasuk di sini ada beberapa kolaborasi kementerian dan lembaga dari langkah preemptif preventif maupun dengan penegakan hukum. Kami persilakan. 1, Mas Taufik dari CNN tadi duluan naik. Silakan. 2, 3. Silakan dari Mas Taufik, kemudian ujung sebelah kanan. Kemudian di belakang Mas Taufik, silakan. Sebutkan nama dan medianya. Izin, saya Taufik dari CNN.com. Mau bertanya Pak Dir, izin penegasan, kan kemarin itu kan kalau hari Minggu kemarin kan Pak Dir menemukan bahwa ada 3 perusahaan ya kan. Nah, apakah yang sekarang ini masih hanya baru 1 perusahaan gitu, dan bagaimana 2 lainnya? Mengingat kemarin juga Pak Kapolri menyebutkan ada modus lain selain kecurangan takaran, ada juga modus pemalsuan minyak kita. Apakah ini artinya masih berkembang gitu? Dan juga termasuk tersangka ini kan juga baru 1. Apakah ada kemungkinan pengembangan tersangka lainnya di dalam kasus itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tadi disebutkan bahwa sudah beroperasi di 2025 ini. Lantas berapa nilai, apakah sudah diketahui gitu, berapa nilai kerugian yang diderita atau dialami masyarakat terkait aksi kecurangan ini? Lalu terkait yang ketiga, ini kan modus perusahaan ya, efek jerah kepada perusahaannya itu seperti apa? Apakah akan dibekukan izinnya kah atau seperti apa? Itu aja dulu Pak Dir. 1 dulu kalau gitu ya. 1 dulu, karena pertanyaannya saya catatkan di sini ada 5 pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan 3 perusahaan yang disampaikan oleh Mas Taufik. Ini baru 1 perusahaan, bagaimana dengan 2 perusahaan lainnya? Kemudian ini dengan kecurangan takaran ataukah juga ada yang sifatnya dengan pemalsuan? Yang selanjutnya tersangka baru 1 ini apakah berkembang, dan nilai kerugian yang dirasakan masyarakat berapa besar? Kemudian bagaimana deterrent effect terhadap perusahaan itu sendiri? Silakan Pak Direktur, dan dari kementerian terkait juga silakan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan untuk 2 PT yang lain kemarin kita sampaikan. Yang 1 yang di Tangerang sudah kita klarifikasi.
tidak ada masalah, mereka hanya HET yang memang dijual di atas HET. Artinya melanggar Permendak 18/2024. Ya, nanti dari PPNS yang akan menindaklanjuti. Ya. Kemudian untuk yang satu lagi yang ada di Kudus, kita lagi lakukan pengembangan, ya, karena perusahaan tersebut UMKM itu sudah tutup tahun 2023. Ya, hanya digunakan mereknya untuk memproduksi kemasan yang ditemukan kemarin. Dan ada perbedaan logo. Logo yang asli itu gambarnya udang. Logo yang kemarin gambarnya adalah pohon sawit. Jadi ada perbedaan. Kita sudah klarifikasi, tapi kita tetap cari yang satu tadi produsennya sampai sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerugian masyarakat berapa? Kita sedang lakukan penghitungan, ya, karena kita juga pasti akan melihat berapa yang sudah didistribusi, karena tadi 400 sampai 800 per hari, ya, dus. Ya, nanti kita cek lagi untuk botolnya berapa, ya, kemudian bahan baku yang masuk berapa, kita harus lakukan sedikit audit untuk menentukan berapa kerugian realnya. Terkait masalah efek jerah, jelas sekali bahwa 2 PT yang tadinya diberikan izin untuk penggunaan merek, kan ada 2 PT tadi. Nah, nanti akan kita usulkan untuk dilakukan pencabutan izin usaha, ya, terhadap yang bersangkutan, dan cabut juga izin penggunaan mereknya. Itu nanti dari Kementerian Perdagangan yang akan menindaklanjuti, terserah nanti dari beliau untuk proses penyidikan lebih lanjut terkait masalah pelanggaran yang dimaksud. Silakan dari Bapak Deputi atau Bapak Dirjen akan menambahkan. Kami persilakan. Cukup, Pak. Baik. Silakan satu lagi tadi depan sudut. Udah duluan, angkat. Oke. Yang ini satu dulu tadi. Kita sudah saya pandu. Ya, yang depan. Ya. Yang depan. Saya sudah pandu tadi. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Karo. Saya Rama dari Radio El Sinta. Pertama tentu kami ucapkan selamat kepada Dirpitexus yang kembali melakukan pengungkapan kasus, tentunya kasus-kasus seperti ini yang begitu menyentuh masyarakat dan begitu merugikan masyarakat. Dan pertanyaan dari saya lebih ke soalan tadi Pak, soal hubungan antara antara Arayasa dengan PT MSI, itu bisa dijelaskan hubungan kerjasama atau hubungan kaitan strukturalnya, di mana tadi kan MSI itu menunjuk tersangka untuk melakukan membuat pabrik seperti ini. Dan kalau tadi untuk jumlahnya masih dihitung secara keseluruhan, kerugian yang keuntungan yang bisa didapat dari tersangka, bagaimana kalau misalnya dihitung dari ini Pak, selisih dari 800 ke 1 liter itu ada 200, itu berapa sih Pak harganya 200? Sehingga nanti kita mungkin bisa hitung sendiri. Ketiga, pertanyaannya, apakah apa yang Exus ke depannya lakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya modus-modus serupa, khususnya di Ramadan ini? Terima kasih. Satu dulu lagi ya. Ada 3 pertanyaan terkait dengan hubungan antara perusahaan Arta dan MSI. Dan kemudian ada penunjukan untuk tersangka membuat atau melakukan. Yang kedua, keuntungan akan dilakukan kurang lebih dengan selisih takaran. Mungkin ini penghitungannya secara teknis nanti dijelaskan tadi audit ya, secara independen. Kemudian apakah akan ditelusuri modus operandi pada bulan Ramadan yang terkait barang-barang lainnya. Silakan Pak Direktur, kami persilakan 3 pertanyaan. Terima kasih, Mas Rama. Untuk hubungan antara PT AIA dan MSI maupun ARN, dia mendapat kuasa untuk mengelolanya melakukan repacking, ya. Dia memberikan dari ARN maupun MSI memberikan bahan baku minyak curah, kemudian di repacker oleh AIA. Ya, pada saat melakukan repacker, mereka yang mengelola sepenuhnya, dia juga yang melakukan kegiatan itu semua, pengadaan mesin dan sebagainya. Nanti akan kita dalami lebih lanjut terkait masalah mungkin barangkali ada kesepakatan yang lain. Tapi faktanya penyidik mendapatkan bahwa dia yang mengelola
sepenuhnya. Pengadaan untuk botolnya, kemudian bahan bakunya diambil dari MSI maupun ARN. Itu yang didapatkan. Kemudian terkait masalah pengurangan volume, tentunya karena ditemukan tadi berbagai merek dan minyak kita yang disampaikan tadi sesuai dengan angka yang dicantumkan dalam mesin. Bervariasi, ada yang isi 820, ada yang 860, ada yang 720, ada yang 840, beda-beda. Jadi tinggal nanti dihitung 1 liter dikurangi sekian, sisanya sekian, kalikan harga HET-nya. Nanti ya kasarnya seperti itu. Tapi yang pasti nanti auditor yang akan melakukan penghitungan. Kemudian upaya Eksus, kita seluruh jajaran Satgas Pangan Polri melakukan kegiatan yang sama, ya, melakukan pengecekan seluruh pasar dan pastikan tidak ada lagi kecurangan-kecurangan terkait masalah minyak kita, ya. Kan kita akan tindak tegas, ya, terhadap yang bersangkutan, dan kita akan berikan sanksi yang lain, yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 2024. Jadi dari perdagangan juga datang, dapat pidana juga kita tangani. Jadi dua-duanya kita tetap tindak, ya, dari kedua kementerian ini. Cukup ya? Cukup ya. Mas Pandu, silakan, tadi saya sudah tunjuk yang batuk putih, silakan. Mohon izin, terima kasih Pak Karo, Pak Dir. Menyambung pertanyaan dari teman-teman, saya Sahrul dari Jawa Pos. Izin bertanya terkait dengan peredaran minyak kita yang sudah ditemukan ada kecurangan-kecurangan ini, untuk meminimalisir kemungkinan semakin banyak masyarakat yang rugi, apakah akan ada langkah-langkah lanjutan seperti penarikan keseluruhan dari pasar? Mungkin bisa dijelaskan juga dari teman-teman Kemendag nanti. Kalau memang dilakukan, akan dilakukan kapan dan bagaimana? Kemudian yang kedua terkait dengan pemberatan, Bapak. Kalau kita lihat ke belakang atau kita tarik ke belakang, seingat kami minyak kita ini salah satu solusi yang diluncurkan pemerintah ketika kita atau masyarakat kesulitan mendapatkan minyak saat itu. Ada kesulitan-kesulitan. Nah, kemudian muncul minyak kita. Lalu beberapa saat kemudian kita temukan bahwa ada kecurangan ini, nantinya akan ada pemberatan seperti apa kepada para pelaku yang terlibat. Yang terakhir terkait dengan penindakan di daerah, Bapak, kami juga dapat kabar bahwa di Bogor sudah ada penindakan, ditemukan pemalsuan, kemudian ada tersangkanya. Ini nanti yang dilakukan oleh Polres Jajaran, kemudian Polda Jajaran, apakah akan koordinasikan juga atau digabungkan semua dengan Mabes, atau memang untuk di daerah diserahkan semuanya ke Polda dan Polres Jajaran? Terima kasih, Bapak. Baik, Mas Sahrul dari Jawa Pos. Yang pertama, bagaimana meminimalisir kerugian masyarakat? Apakah ada penarikan barang khususnya nanti dari Kementerian Perdagangan? Dan kemudian minyak kita sebagai solusi masyarakat, apakah akan diberikan suatu sanksi pemberatan terhadap pelaku? Dan kemudian bagaimana dengan Polda Jajaran yang sudah juga melakukan seperti Bogor? Apakah akan ditarik kasusnya atau menjadi bagian daripada masing-masing jajaran melakukan tindakan masing-masing? Silakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Sarul. Terkait dengan peredaran minyak kita yang ada saat ini, kita serahkan kepada para pelaku usaha. Yang jelas, kalau mereka merasa melakukan tindakan itu salah, ya pasti akan berhadapan dengan penyidik, ya, dan kita akan melakukan penindakan selama itu melanggar aturan. Kemudian terkait dengan masalah kegiatan yang ada di jajaran Polres, Polda, pada saat melakukan pengecekan ke lapangan, ini mereka tangani masing-masing. Di Polda, Polres, semuanya serentak, tidak ada perbedaan, dan kita juga dari pusat melakukan kegiatan yang sama. Dan diharapkan para pelaku usaha segera memperbaiki apa yang
dilakukan yang tidak sesuai, sehingga nanti bisa dikemas kembali dengan komposisi yang betul, ya, ukuran yang betul, ya, sehingga tidak merugikan masyarakat. Harapan kita seperti itu. Jadi kalau masih ada yang beredar, ya mereka risiko pasti akan dilakukan penindakan oleh penegak hukum. Tapi harapan kita segera menarik barangnya, diperbaiki komposisinya, ya, diisi kembali sesuai dengan ukuran yang seharusnya yang tertera pada kemasan, sehingga tidak merugikan masyarakat. Lebih lanjut. Kemudian untuk sanksi, tentunya tadi sudah disampaikan cukup banyak undang-undang diterapkan. Ada undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perdagangan. Ini sanksinya cukup berat, ya. Jadi sudah pasti nanti penegak hukum akan menerapkan 3 undang-undang tersebut terhadap pelaku, belum lagi ditambah sanksi administratif yang tadi disampaikan oleh kami, nanti dari Kementerian Perdagangan, PKTN yang akan melakukan penindakan hukum terhadap administratif atau pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Terima kasih. Satu lagi tadi dari Kementerian Perdagangan, silakan Pak Moga Simatupang, SOS selaku Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Kemendak, terkait tadi penarikan, ya, kapan dan bagaimana meminimalisir kerugian masyarakat, serta nanti apakah terjadi kesulitan ketika sebagai solusinya membeli minyak kita. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Mas Harul, ya, dari Jawa Pos. Terkait dengan sanksi, terkait dengan barang itu sebagaimana diatur dalam Permendak 18 tahun 2024 tentang minyak goreng kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat. Pasal 25 itu sudah jelas bahwa terhadap barang yang tidak memenuhi ketentuan itu, ukurannya kurang, pelaku usaha harus menarik dari peredaran, salah satunya seperti itu. Karena kan ada beberapa tahapan sanksi, diawali dari teguran tertulis selama 7 hari, tidak dinaikkan 2 hari. Tapi kalau yang barang itu langsung ditarik. Di samping itu juga karena ini pelanggaran ukuran takaran timbangan sesuai Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, pasal 62 junto pasal 8-nya itu jelas hukumannya 5 tahun penjara atau denda 2 miliar. Terima kasih. Terima kasih Pak Moga. Di sini juga ada Bapak Deputi 1 bidang ketersediaan dan stabilitas pangan Bappenas untuk Pak Igusti Ketut Astawa. Kami persilakan Pak untuk ketersediaan sebagai penjamin umum masyarakat. Ya. Baik, ya, terima kasih Pak Karo, Pak Direktur. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dirjen PKTN artinya barang-barang yang sudah beredar kemudian melanggar, ada pilihan adalah segera menarik. Itu penting sekali karena kalau ini terlanjur menyebar kemudian kuantitasnya kurang, ini juga akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu setelah ini perlu dilakukan langkah-langkah penarikan dan perlu kita koordinasikan Pak Direktur, perlu kita koordinasikan sehingga barang-barang yang ternyata memang tidak mencukupi kuantitasnya perlu dilakukan langkah penarikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Igusti Ketut Astawa. Kami persilakan satu sesi lagi, saya buka. Tadi yang saya beri kesempatan dulu, baru Mas Azari, dua saja, cukup sesi ini. 3, kasih yang belakang dulu. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak, Tifal dari Kompas TV. Saya lebih menyoroti masalah perlindungan konsumennya. Mungkin Pak Dirjen bisa menjelaskan juga soal ini. Terkait dengan mekanisme ganti ruginya atau kompensasi, apakah ada diatur soal ini Pak? Karena publik kan berharapnya membeli 1 liter, dapatnya 1 liter dengan harga yang sudah ditetapkan begitu. Tapi dengan kasus HET-nya lebih tinggi, kemudian ternyata ada produk yang kurang dari 1 liter sesuai dengan yang didapatkan, sejauh mana mekanisme kompensasi atau mungkin yang diatur untuk memberikan semacam ganti rugi atau sejenisnya begitu kepada masyarakat, terutama mereka yang sudah kadung membeli minyak kita tapi ternyata tidak sesuai dengan takaran atau bisa jadi ternyata kondisinya dipalsukan. Apakah sudah ada aturan teknis soal itu dan siapa yang bertanggung jawab untuk bisa memberikan kompensasi itu kepada masyarakat? Terima kasih Pak. Mas Ansari. Ya Pak, saya Ansari dari Bisnis Indonesia.
mau bertanya terkait ini, terkait sebaran produknya itu udah sampai mana ya Pak kasus ini, terus atau hanya di Depok saja, terus nasib barangnya sekarang gimana atau sudah ditarik semua? Selanjutnya untuk tersangka AWI ini dia ada kaitannya nggak sih sama PT AEGA Pak? Terus apakah si AWI ini menjabat di PT tersebut? Selanjutnya kemarin juga diungkap terkait kasus minyak kita di Polda Jabar, di Subang, terus di Bogor juga tadi kata Bang Sarul. Ini sebenarnya apakah ada sindikat dari kasus ini? Sama terakhir Pak, apakah ada hotline yang disediakan Polri untuk masyarakat yang mendapatkan temuan terkait polemik minyak kita ini? Terima kasih. Sepertinya langsung dijawab dulu ya, banyak. Dari Mas Novel dulu, Kompas TV, terkait dengan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat, baik akibat daripada apakah dengan modus takaran, curangnya takaran, dan juga kemudian adanya pemalsuan. Kami persilakan mungkin Pak. Terima kasih. Moga. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban konsumen itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 8 tahun 99, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Jadi konsumen itu berhak meminta atau mengembalikan barang atau meminta dikembalikan uang. Kalau memang dalam pengembalian itu terdapat permasalahan dan tidak ada kesepakatan antara kedua pihak, konsumen itu dikasih pilihan untuk ke peradilan umum. Seperti itu. Terima kasih. Baik, satu lagi dari Mas Ansari, Bisnis Indonesia, terkait dengan Depok, barang juga ditarik, kemudian keterkaitan dengan satu kejadian lainnya dan yang di sini, kemudian masalah reward ya. Ya baik, silakan Pak Direktur mungkin bisa menjawab ini. Baik, terima kasih. Untuk produknya itu sudah kemana saja, masih berlanjut pemeriksaannya, ya, sedang berlangsung saat ini juga. Nanti kita informasikan lebih lanjut. Yang jelas cukup banyak di Jabodetabek. Nanti yang di luar juga kita sedang lakukan pendalaman dari hasil pemeriksaan. Kemudian kaitan antara PT ini, ya, dengan Arta ya. Dulu tempatnya di situ yang PT Arta itu, tapi sekarang sudah dialihkan ke PT AYA. Gitu. Jadi sudah tidak ada lagi yang perusahaan lama. Dulu pernah produksi di situ, tapi sekarang sudah tidak produksi lagi, berubah jadi dikelola oleh AYA. Lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya dengan Budi Tanjung dari CNN Indonesia TV. 2 pertanyaan aja Pak. Tadi Pak Direktur menyebutkan selain minyak kita yang dicurangi, ada juga beberapa merek lain. Apakah boleh disampaikan merek-merek tersebut? Dan kemudian dari hasil pengembangan terhadap tersangka yang sudah diamankan, apakah dari pengakuan mereka sudah ada mengindikasikan adanya keterlibatan oknum dari Kemenperin? Karena ini menyangkut soal pengawasan peredaran produk. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terkait yang pertama merek, Bang Budi Tanjung, CNN Indonesia, merek-merek apa saja yang terkait dengan pencurangan takaran, ya, selain daripada yang ada di sini. Kemudian pengembangan tersangka, Pak Direktur, apakah adanya keterlibatan oknum-oknum di kementerian ataupun di lembaga terkait? Kami persilakan nanti dari Pak Direktur, termasuk dari kementerian lembaga, untuk penyampaiannya juga kami harapkan untuk bisa dijawab. Terima kasih. Untuk keterlibatan oknum tidak ada ya. Sampai saat ini belum ditemukan. Untuk merek nanti setelah ini kita sampaikan rinciannya, ada di data kita. Kita belum masukkan di file ini karena yang fokus kita minyak kitanya. Tapi untuk data yang merek-merek lain ada beberapa, nanti kita sampaikan setelah rilis.
Terima kasih Pak Karo. Jadi Pak Budi Tanjung, sedikit saya dari perindustrian Pak. Jadi kami mendukung langkah-langkah tegas ya dari aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia ya. Dan juga ini cukup cepat Pak, kami sangat mengapresiasi karena ini merugikan masyarakat dan juga mencoreng upaya pemerintah bagaimana menyediakan dan menjaga harga untuk minyak goreng ini di masyarakat, dan juga ini mencoreng pelaku usaha lainnya, sehingga kami sangat mengapresiasi langkah-langkah ini. Nah, untuk yang kami Pak, ini akan kami terus dukung dengan data-data, yang dibutuhkan dengan Simira, dan kami juga siap untuk nanti menindaklanjuti hasilnya. Kalau memang harus dicabut izin usahanya, kita cabut izin usahanya. Dan juga kami sekali lagi mohon kepada ya terutama Pak Budi Tanjung, ya tugas Kementerian Perindustrian itu dalam hal ini adalah di kualitas minyaknya. Nah, untuk distribusi untuk semuanya ini adalah tugas dari Kemendag, tapi dalam hal ini kita lakukan bersama-sama. Jadi bukan hanya dari Kementerian Perindustrian. Jadi kalau tadi dugaannya itu jauh dari apa yang disangkakan. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putu Juliardika selaku Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin. Cukup ya rekan-rekan, sudah banyak pertanyaan dari teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Namun demikian program Bapak Presiden Republik Indonesia dengan atas cita dan bagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terhadap seluruh kementerian, seluruh lembaga dan Polri termasuk, yaitu adanya kehadiran aparatur ataupun Polri di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat, tentu adalah suatu wujud dalam penegakan hukum. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.